Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Minggu sebelumnya kita membahas tentang kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, sehari semalam itu ada 24 jam. Dan huruf La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 24 huruf. Kemarin kita sudah hitung tuh. Huruf La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 24 huruf. Kemudian kata beliau, barang siapa yang membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka masing-masing huruf dari kalimat La ilaha illallah itu menghapus dosa 1 jam. Satu huruf 1 jam. Satu huruf 1 jam. Berarti tidak, kalau kita baca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja sehari, 24 jam dosa kita habis. Kemudian selanjutnya malam ini syair yang ke-176. Man lam yakun fi badi amrin jahada lam yalqa min hadhihi tariqati khardala. Setelah kemarin kita membahas tentang ibadah yang paling utama, kemudian pengarang kitab ini membahas tentang mujahadah. Mujahadah itu berperang dengan diri sendiri. Mujahadah itu melawan diri sendiri. Karena dalam diri kita itu ada namanya nafsu ammarah yang selalu memerintahkan seseorang untuk melakukan keburukan. Nafsu ammarah ini yang harus kita perangi. Bahkan kata Nabi, perang yang paling besar itu memerangi diri sendiri. Maksudnya perang apa? Perang itu. Jadi hasrat kita harus kita perangi. Jangan sampai kita terhanyut, ikut larut, takluk dengan nafsu ammarah kita. Beliau mengatakan, man lam yakun fi badi amrin jahada, barang siapa yang di awal perjalanannya, di awal perjalanan spiritualnya dia tidak mau bermujahadah, dia tidak mau memerangi dirinya sendiri, lam yalqa min hadhihi tariqa khardala, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dalam perjalanan ini. Ini yang harus kita pahami, bahwa perjalanan hidup kita ini panjang dan berliku. Makanya kalau kata Imam Al-Ghazali, itu sudah perjalanan kita itu nanjak dan banyak rintangannya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mujahadah, melawan diri kita sendiri. Fa innaha ar-ruknul a'dham fi husudil maqsud. Mujahadah ini adalah rukun yang begitu besar dalam rangka menghasilkan tujuan kita. Jadi pondasi yang paling utama untuk mencapai tujuan kita adalah mujahadah. Wa nailil matalib al-aliyah, juga memperoleh target kita, tujuan kita yang mulia. Allati minha al-musyahadah, diantaranya adalah musyahadah, menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selama ini kan kita belum bisa musyahadah, menyaksikan keagungan, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena terlalu banyak penghalang dalam diri kita. Man lam yujahid nafsah, barang siapa yang tidak memerangi dirinya sendiri. Nah, yang dimaksud dengan nafsah, dirinya sendiri, nafsunya adalah al-ammarah bisu, yaitu nafsu yang selalu memerintahkan keburukan. Bitahmiliha ma yashukku alaihi bima huwa matlubun syar'an fi badi amrin, yaitu dengan cara kita melakukan perintah syariat mulai dari awal. Kalau kita bicara tentang perjalanan spiritual, berarti kita harus bicara tentang syariat.
Kalau kita nggak mau mengerjakan syariat, kita boro-boro kita bisa sampai ke dalam bab toreko. Syariatnya aja gagal kita. Barang siapa yang tidak bermujahadah, memerangi dirinya sendiri, lam yalqa min hadat tariqah miqdara khardalatin, maka dia tidak akan pernah mendapatkan sedikit pun dalam perjalanan ini, bal yakunu mahjuban anha, bahkan dia terhalang dari semua itu. Jadi terhalang kita. Dalam hidup ini kan sama seperti dunia pendidikan sebenarnya. Ada visi dan ada misi. Kalau ada visi berarti kan untuk mencapai itu namanya visi. Ini harus sesuai. Jangan sampai kita punya tujuan, punya visi untuk mencapai satu tujuan, tapi untuk mencapainya kita nggak bisa, tidak sesuai dengan tujuan dari awal. Misalnya, kita perjalanan ke Bogor itu kan sudah ada rutenya. Ke Bogor itu harus lewat tol apa masuknya? Tol apa Umbi? Ke Bogor Umbi? Jogorawi. Tol Jogorawi berarti kita harus lewat sana. Kemudian kalau kita ngambil tol yang arah ke Jawa, ke Cikampek, itu kan berarti kita salah tujuan. Itu tidak sesuai antara visi dengan misi berarti. Visinya kita menuju Bogor, tapi misinya kita lewat Cikampek. Nyampe, iya cuman bolak-balik. Iya kalau nggak kehabisan bensin. Iya kalau nggak kecelakaan. Sama dalam hidup juga begitu. Kita pengen punya anak yang soleh, soleha. Itu kan visi itu kan. Misinya bagaimana? Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita nuntut punya anak soleh, tapi nggak tahu kita harus melakukan apa. Akhirnya anak aja yang dituntut. Saya sering katakan kepada wali murid, wali santri itu, tidak ada anak yang salah. Yang salah itu orang tuanya. Yang salah itu orang tuanya. Mereka itu terlahir dalam keadaan suci. Tergantung siapa yang membimbing mereka. Makanya nggak ada anak yang durhaka, kecuali memang orang tuanya durhaka terlebih dahulu sebelum anak yang durhaka. Sama dalam perjalanan juga begitu. Harus mujahadah. Apa nih? Biasanya selalu begitu. Setiap orang itu ada hal-hal, ada dosa yang susah dia tinggalin. Yang susah dia tinggalin. Berarti itu adalah medan perang kita. Itu bisa, sering saya katakan harus nangis-nangis betul itu buat ninggalin itu. Kalau kita ikutin, kita selalu tenggelam dalam kubangan dosa dan kita tidak akan bisa meninggalkannya. Itu namanya mujahadah. Qala al-Ustadz Abul Qasim Al-Qushairi. Kemudian kata Ustadz Abu Qasim Al-Qushairi, man lam yakun fi bidayatihi sahiba mujahadah. Barang siapa yang di awal perjalanannya dia tidak mau bermujahadah, memerangi nafsunya, lam yajid min hadhihi tariqah sammatan, maka dia tidak akan mendapatkan keberhasilan dalam perjalanan ini. Baunya saja nggak dapat. Boro-boro baunya. Boro-boro hasilnya. Baunya aja nggak dapat. Kalau kita nggak mau memerangi hawa nafsu kita sendiri. Wa qala aidan, kemudian beliau juga berkata, sami'tu al-Ustadz Aba Ali Ad-Daqqaq. Saya mendengar al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq. Beliau mengatakan, man lam yakun lahu fi bidayatihi qawamah. Barang siapa di awal perjalanannya tidak memiliki pendirian, nggak punya prinsip, lam yakun lahu fi nihayatihi jalsah, maka dia tidak akan pernah bisa menemukan tempat duduk dari awal nih. Kalau kita merasakan hidup itu capek, berarti kita dari awal tidak punya prinsip dalam hidup. Kalau kita dalam hidup itu capek, berarti kita nggak punya prinsip dalam hidup. Sebenarnya tujuan kita hidup ini apa sih?
Kalau kita nggak punya prinsip, ada angin ke barat, ikut ke barat, ke timur, ikut ke timur. Orang kabur, kita ikut kabur. Tapi orang kalau punya prinsip, nggak. Mau berapa orang sekalipun mengajak kita, kita udah punya prinsip. Makanya hidup itu harus punya prinsip. Kalau kita dari awal perjalanan nggak punya prinsip, maka jangan berharap kita punya tempat duduk untuk istirahat nanti di akhir perjalanan kita. Makanya kita minta sama Allah, mudah-mudahan, saya selalu minta kepada Allah, mudah-mudahan setiap jamaah Hidayatul Quran itu senantiasa mendapatkan hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khawatir nanti sampai kita menutup usia, kita belum mendapatkan apapun dalam kehidupan ini kecuali capek, kesel, lelah, frustasi. Tapi kalau kita punya prinsip, enggak. Mau seperti apapun. Orang kalau tujuannya kuat, itu sebesar apapun angin yang menerpanya, dia akan tetap jalan. Sebesar apapun godaan yang menggodanya, dia tetap akan fokus pada tujuannya. Masalahnya kita punya tujuan apa enggak dalam hidup ini. Kan begitu. Wa qala ba'duhum bil jidd wal ijtihad tudraku ghayatul maram. Sebagian ulama mengatakan dengan sungguh-sungguh maka kita akan mendapatkan tujuan kita. Dengan sungguh-sungguh. Kita ngajarin anak kan begitu, kasih motivasi anak. Tapi kan herannya kita cuma pintar ngasih motivasi, kita sendiri juga kadang ragu dengan tujuan kita. Anak kita udah maju aja, jangan takut. Padahal kita juga sering khawatir dalam ketakutan itu. Harus sungguh-sungguh. Tudrak ghayatul maram, maka kita akan mencapai tujuan kita. Wabil azamati sihah yusrik sabahud dhalam. Dengan tujuan-tujuan yang benar, maka gelapnya malam itu akan berubah dengan cahaya. Sabahud dhalam. Jadi pagi itu akan terbit. Kalau bahasanya Ibu siapa? Ibu Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Yang penting kita bil jidd wal ijtihad. Memang harus sungguh-sungguh. Wa ma husilatil amani bitawani. Keinginan itu, cita-cita itu tidak akan pernah tercapai dengan cara berpangku tangan. Kita nggak bisa mau kaya kalau kita cuma duduk di rumah. Kita nggak bisa menjadi orang alim kalau kita nggak mau merasakan pedihnya menuntut ilmu. Kita nggak akan menjadi orang mulia kalau kita tidak mau berusaha dan merendahkan diri dari awal. Semua itu ada konsekuensinya. Mau apa kita? Kan begitu. Wala dhafara bil amal man istata'a. Dan tidak akan pernah mencapai keberhasilan orang man istata'a firashal kasal. Orang yang selalu berada di atas hamparan kemalasan. Orang kalau malas nggak bakalan dapat apa-apa. Orang malas paling nanti dapatnya kekecewaan. Pasti kecewa. Kalau nggak kecewa ya iri sama hasilnya orang. Saya itu beberapa kali ketemu dengan orang sukses, termasuk salah satunya orang Madura kemarin di daerah Koja itu. Saya bukan heran dengan aset yang dimilikinya, tapi saya langsung nanya begini, Pak Haji berapa tahun merintis semua ini? Akhirnya dia cerita. Kalau kita melihat hasilnya, paling nanti tumbuh di hati kita rasa iri. Tapi kalau kita bertanya, bagaimana proses dia mendapatkan semua itu, beneran. Akhirnya cerita sampai nangis dia cerita. Sampai nangis cerita. Makanya kalau ada orang sukses, tanyain bagaimana prosesnya. Bagaimana proses untuk mendapatkan kesuksesan itu. Kemudian ada syair penutup. Biqadril jiddi tuktasabul ma'ali wa man ramal ula sahral layali. Sesuai dengan kesungguhan kita, maka kita akan mendapatkan derajat yang tinggi.
Wa man ramal ula, barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi, saharal layali, hendaknya dia begadang malam hari. Jangan banyakin tidur. Kalau banyak cita-citanya, kita ini banyak maunya, ya namanya manusia kan banyak maunya. Kurangin tidur malamnya. Tarumul izza summa tanamu lailan. Kamu katanya ingin kemuliaan, tapi kemudian kamu tidur di malam hari. Nggak ada kamusnya begitu. Orang yang mulia itu biasanya ngurangin tidur malam. Yaghusul bahra man talabal la'ali. Orang yang ingin mendapatkan intan permata, dia harus berani tenggelam ke dalam lautan. Kalau pengen intan, ya harus masuk ke dalam lautan. Ulul ka'bi bil himamil awali. Kemuliaan itu bisa dicapai dengan keinginan yang tinggi. Wa izzul mar'i fi sahril layali, dan kemuliaan seseorang itu tergantung seberapa kuat dia begadang di malam hari. Wa man ramal ula, barang siapa yang menginginkan kemuliaan min ghairi kaddin, tanpa berusaha, adha'al umra fi talabil muhali, maka dia telah menyia-nyiakan umurnya dalam mencari sesuatu yang tidak mungkin dicapainya. Kita mah cuma duduk-duduk aja pengen mulia, pengen alim, pengen kaya, itu namanya muhal. Jadi orang kalau punya keinginan yang tinggi harus berusaha dan kurangi tidur malam. Kalau tidak melakukan itu, maka dia menyia-nyiakan umurnya dalam mencari sesuatu yang mustahil. Ini juga sebagai bekal kita dalam perjalanan hidup kita ini. Dilawan, perangi diri kita. Allah, berat sekali itu. Nggak tidur malam. Makanya kan kita kan sering, ada guru itu pernah ada yang bilang begini, orang kalau nggak tidur malam, yang penting jangan maksiat aja. Saya sering katakan, orang yang nggak tidur malam, yang penting jangan maksiat, itu bakal mulia hidupnya. Itu jangan pikir, duduk aja sambil ngopi, ngerokok sampai pagi gitu. Sampai pagi, ya enggak lah tidur. Iya, kalau nggak bisa tidur nggak apa-apa. Tapi biasanya mulia orang yang seperti itu. Cita-citanya tetap cepat terkabulkan. Yang penting jangan maksiat. Termasuk maksiat itu ninggalin sholat subuh. Ya. Oh, kata Pak Ustadz, yang penting nggak tidur. Ya nggak begitu juga. Termasuk maksiat itu ninggalin subuh. Entar kalau nggak dikasih apa namanya catatan begitu kan, nanti yang penting nggak tidur malam gitu kan. Itu ninggalin subuh juga bagian dari maksiat. Tapi insya Allah kalau orang yang kuat melek malam itu biasanya mulia. Allahu a'lam.